Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat potret dakwah. Kali ini potret dakwah akan membagikan sebuah sejarah mengenal sejarah Kerajaan Selaparang Lombok. Namun bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, bantu kami dengan ikhlas dan istiqomah dalam berdakwah dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang. Di balik keindahan Pulau Lombok sebagai pulau destinasi dunia, ternyata banyak wisata sejarah di Pulau Lombok yang sayang untuk tidak diketahui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah sejarah Kerajaan Selaparang. Seperti apa sih sejarahnya? Berikut ini kami berikan informasinya untuk Anda. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini di masa lampau berada di Selaparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang. Tidak diketahui secara pasti tentang awal berdirinya Kerajaan Selaparang. Namun terdapat beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak. Mubalik tersebut bernama Syekh Sayyid Nur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami atau biasa dikenal oleh masyarakat Lombok dengan sebutan Gaus Abdur Razak. Beliau selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Lombok. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara yang disebut dengan Bayan, sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Beliau menetap dan berdakwah di sana, kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertama, yakni Sayyid Umar yang menjadi Datu Kerajaan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Sayyid Amir yang menjadi Datu Kerajaan Pejanggi Kabupaten Lombok Tengah, dan Syarifah Qamariyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Gaus Abdur Razak menikah dengan istri kedua yang merupakan seorang putri Kerajaan Sahsak, sehingga lahirlah 2 orang anak dari istri kedua, yakni seorang putra bernama Syekh Zulkarnain yang dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman atau disebut pula dengan Gaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabi'ah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai datu pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai Datu Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kejayaan Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang kuat baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Selain itu, laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gel-Gel, Bali, dari arah barat 2 kali sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Setelah pertempuran terjadi, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan di sebuah daratan perbukitan, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari wilayah kota yang baru ini, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang, berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi.
bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemur yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahnya ibu kota, maka kerajaan Selat Parang mengalami kemajuan pesat. Sumber mengungkapkan kerajaan Selat Parang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Peninggalan Kerajaan Selat Parang. Beberapa peninggalan Kerajaan Selat Parang yang menjadi bukti kejayaan Kerajaan Selat Parang saat masanya. Peninggalan tersebut diantaranya yang pertama Masjid Pusaka Selat Parang. Masjid Pusaka Kerajaan Selat Parang. Di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat sebuah batu yang kini ditutup dengan kaca. Konon batu tersebut berasal dari kota Baghdad, Irak. Selain itu, di depan Masjid Pusaka terdapat sebuah bangunan yang berukuran sekitar 5 x 7 meter persegi, yang oleh masyarakat sekitar menyebutnya Gedeng Pusaka, yaitu sebuah tempat penyimpanan benda-benda pusaka Kerajaan Selat Parang. Di dalam gedeng tersebut tersimpan sebuah Al-Quran bertulis tangan, keris, perisai, sabuk belo, dan peralatan perang Kerajaan Selat Parang lainnya. 2. Makam Raja Selat Parang. Tidak jauh dari Masjid Pusaka atau sekitar 6 km terdapat sebuah makam Raja Selat Parang yang terkenal di Pulau Lombok. Pada mulanya makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selat Parang diburu oleh Belanda. Ketika itu raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam. Atas dasar itulah makam ini kemudian dibangun. Di komplek ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan. Padahal di perpustakaan inilah terdapat sejarah kejayaan Kerajaan Selat Parang di masanya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah Kerajaan Selat Parang, Anda dapat berkunjung di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, agar dapat melihat Masjid Pusaka dan makam Kerajaan Selat Parang. Desa ini termasuk desa tertua yang menyimpan benda-benda pusaka Kerajaan Selat Parang yang menjadi saksi bisu Kerajaan Selat Parang. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like, komen, subscribe video ini, dan share ke teman-teman Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.